Saya sangat senang kita bertemu di sini hari ini. Dan sepertinya kita meluncurkan proyek ini, ya. Itu mengambil masa lebih dari 3 tahun ya untuk mengambil keputusan ini. Harusnya kita mulai lebih awal, tetapi sebenarnya sedikit dipengaruhi, kami sedikit ada dampak dari operasi militer. Sebenarnya sudah kami adakan rapat ya, sudah ada tamu yang hadir, tapi ya waktu itu tidak jadi. Semoga kali ini bagus. Proyek ini tidak memiliki analognya di dunia. Itu bisa bilang dia nanti akan menjadi memimpin di global. Sebenarnya sudah ada empat opsi ya untuk alat terbang, yaitu aeronautika. Ini adalah salah satu yang paling ekonomis. Kami tidak bayar untuk mengangkatkan kendaraannya. Ini adalah aturan Archimedes ya, yang sepertinya yang terkait dengan gravitasi. Yang pertama, orang-orang yang membuka samudra itu sebenarnya dijelajahi oleh kapal udara terlebih dahulu, baru nanti pesawatnya muncul. Apa yang disebut hukum Archimedes. Ini memang memberikan banyak benefit mengenai ekonomi. Jika kita pertimbangkan energetik ya, sebenarnya dalam hal energetika itu sebenarnya lebih menguntungkan ya. Misalnya juga untuk mengenai produksinya ya, karena mungkin nanti ada ke depannya nanti ada panel surya dengan efektivitas lebih ya mungkin sekitar 30%. Jadi seluruh permukaannya itu akan menjadi permukaan solar. Saya pikir sampai 100 km ya, mungkin kecepatannya bisa. Jika kita menambahkan hidrogen ya, sedangkan di kapal udaranya terdapat banyak hidrogen dibandingkan dengan pesawat biasa. Oleh karena itu kita dapat menggunakan energi ramah lingkungan, energi hidrogen, dan energi surya. Hal yang kedua adalah keamanan. Nanti kendaraan ini akan menjadi stabil secara statika ya. Dia tidak bisa rusak sehingga semua motor itu rusak sekaligus ya, kayak mati. Mungkin ada beberapa orang yang takut ya naik pesawat. Tetapi di kapal udaranya itu bisa dilakukan cara lebih nyaman. Kadang-kadang mungkin nanti ada aparatus bertingkat 2 yang misalnya tingkat kedua ini akan dikhususkan untuk 4 orang, nanti ada bioskop di sana atau tempat diskotek ya. Itu bukan penerbangan, tetapi itu semacam perjalanan. Kita sebenarnya tidak tinggi ya, tidak begitu jauh dari permukaan bumi. Jadi itu semacam perjalanan ya, lebih ke perjalanan daripada sekadar perjalanan, itu seperti penggalaman bisa dibilang.
Susah sekali untuk bikin helikopter atau atau pesawat atau helikopter yang bisa mengangkat berat yang terlalu besar. Saya sudah mempelajari hal ini di disertasi dokter saya. Saya juga mempublish buku saya yang dikhususkan untuk kapal udara, di mana ada penilaiannya mengenai kapal udara yang baru, mengenai sintesis sistem kompleks yang terdiri dari elemen yang susah. Ini sebenarnya luar biasa. Hingga 5 juta kubik meter saya yang menganalisis. 3.000 ton ya, itu tekanannya. Tetapi apakah mungkin sekarang sudah tidak diperlukan lagi, tetapi 400 ton ya untuk membangun misalnya stasiun nuklir, energi nuklir, atau juga untuk angkasanya, bawa roket, kirim roket dari wilayah Moskow, karena sekarang ada semacam daerah timur, ya, daerah timur namanya, dan itu akan dilakukan menggunakan daerah daerah utara, ya. Ya, dan jika ada situasi darurat, Александр Николаевич, разрешите небольшой комментарий? nanti ini akan dilakukan melalui Samudra Arktik, ya. Jika ada penyelamatan orang, nanti itu akan dilakukan lewat Samudra Arktik mungkin, ya. Ada potensi yang besar di sana. Saya ingin menambahkan sesuatu, ya. Kami memiliki banyak sekali institut ilmiah yang sebenarnya jika orang-orang bilang tentang perusahaan Rosatom, ini bukan hanya semacam fantasi. Ini benar-benar orang akademis, ya, ilmuwan. Mereka akan tampil di sini. Orang-orang bisa dibilang orang yang terbaik di bidang ini. Di Rusia mereka akan bekerja sama untuk membuat kapal udara. Apa yang dibilang Bapak ini hanya sekadar sebagian kecil aja yang akan ditangani. Kami sering ditanya, misalnya ada satu orang Bapak Sepelin yang jalan. Mungkin ada yang pernah ke Friedrichshafen, ya. Ada seperti dek-dek di sana di kapal udara, di aparatus itu ada dek-dek. Sebenarnya tidak berisik sama sekali, mesinnya tidak berfungsi, ya. Itu di Jerman sepertinya, dan baru mencapai ketinggian 300 meter mungkin baru dinyalakan motornya. Saya juga berbicara sama salah satu pilot Amerika. Saya tanya bagaimana di Hindenburg itu, bagaimana? Saya yang bertanggung jawab atas sudut horizontal, ya, di sana. Supaya di miring tidak lebih dari 2 derajat, ya, supaya tidak ganggu orang. Sangat cantik, sangat luar biasa waktu itu. Tetapi ini kan masa lalu. Dan sekarang harusnya kami mengusulkan penawaran yang baru. Apa tugasnya, targetnya untuk
untuk kapal udara masa saat ini. Pasti ini harus menjadi lebih modern ya. Konstruksinya harus menjadi lebih modern. Ada 15 paten, surat, ada yang bisa dibilang know-how. Lebih baik semua rahasia dagang itu disimpan dalam bentuk apa yang disebut know-how ya. Ini terkait konstruksi, ini terkait dengan perakitan aparatus terbang. Sepertinya di masalah Sapelin itu tidak begitu bagus ya. Jadi sekarang harus diubah menjadi lebih baik. Ini juga penggunaan dekat permukaan tanah. Harusnya ada juga standar kecepatan angin 35 sekian. Самое интересное у нас будет швартовка, это на небольшую площадку наземную или находящуюся, скажем, на крыше высотного здания. Sebenarnya dia akan juga nanti dia juga akan bisa mendarat di pusat kota misalnya ya, itu untuk penumpang. Untuk mungkin jaraknya 2.000 ya 3.000, tetapi ya mungkin kami tidak berniat untuk penerbangan internasional. Tetapi ada satu proyek namanya Blue Dream ya, Blue Dream. Ini adalah aparatus dengan hotel bertingkat 7 ya. 200 ton untuk kontainer juga, untuk mengangkat barang. Kami nanti akan muat dan bongkar barangnya. Oleh karena itu konstruksi perakitan harus menjadi lebih modern dibandingkan dengan aparatus yang sebelumnya. Penggunaannya di landasan serta kecepatannya juga kami harus mencapai 170, mungkin 150, 170 kecepatannya, mungkin 200 km. Jika 500 ton, maka mungkin kecepatannya bisa mencapai 200 km per jam. Комфорт туристических и пассажирских просто будет недостижим по сравнению с тем, что мы имеем. Sebenarnya ini akan menjadi jauh lebih nyaman ya. Kalau untuk masalah energi sudah saya bilang ya, kita memiliki potensi maunya ke energi hidrogen, ke energi surya. Sedangkan untuk Gothenburg ya, bagi orang yang tidak tahu, Gothenburg itu dia terbang dari Eropa ke Amerika Utara. Dia memiliki restoran, dia memiliki dek-dek ini yang terjadi 100 tahun yang lalu. Bayangkan aja ya, mobil HP sama sekali tidak ada 100 tahun yang lalu. Jika kita bilang waktu itu pun sudah ada sudah nyaman ya. Tetapi sekarang jika membuat menjadi lebih modern itu nggak bisa bayangkan seberapa nyaman nanti perjalanannya, seberapa menyenangkan itu nanti perjalanannya pakai kapal udara versi baru. Saya sebenarnya sudah pernah menghubungi pihak pemerintah Rusia, ya, saya memberikan contoh Rusia. Seharusnya ada satu proyek ya.
10 ton atau mungkin nanti jadi 15 tahun. Itu adalah menjelajahi area perhutanan Rusia pakai kapal udara. Sebenarnya harga area perhutanan ini memang di Rusia ini memang sangat mahal, bahkan jauh lebih melebihi minyak dan gas, tetapi masih belum dijelajahi ya. Jika kita menjelajahinya pakai aparatus kapal udara, harusnya mungkin sampai 5.000, 3.000 aparatus buah, 5.000 aparatus, supaya juga bisa menangkat ya, menangkat kayunya ya. Harus bangun buat aparatus. Kami juga akan mengembangkan farmaseutik 300-400 miliar per tahun mungkin bisa capai ya. Ini jauh lebih menguntungkan daripada biaya yang dihasilkan dari minyak bumi. Dan sedangkan perhutanannya dia memiliki siklus karbon nol ya. Dan ini juga ada hal seperti itu di Brasil kan, area perhutanan ada banyak di Brasil, tetapi kami juga punya kan banyak luasnya perhutanan, dan ini bagus karena minyak dan sumber minyak dan gas itu tidak terbarukan, sedangkan ya kalau hutan itu terbarukan. Stratosfer sebenarnya itu juga bisa dijelajahi oleh kapal udara. Ini aparatus bagus, 170 meter panjangnya, 12-15 kilometer, radius cakupannya juga sangat besar, lumayan. Satu kapal udara harus lihat yang lain misalnya ya, nanti dapat menyediakan wifi, internet, bisa juga menjaga keamanan perbatasan negara. Sebenarnya ini juga bisa nanti nanti bisa juga mendarat ya, dan nanti terbang lagi. Ngomong-ngomong sama Indonesia, harusnya kami juga harus meluncurkan proyek dengan stratosfera ya. Ini adalah negara ribuan pulau ya, daerah maritim, dan juga penting untuk ekologi ya, tetapi akibat operasi militer ya masih ditanggung. Ini juga untuk Afrika. Boleh saya memberikan komentar? Ya, silakan memberikan komentar. Да, так как из космоса мы строили вот эти ракеты, ставили туда вот этот маленький спутник, ракета вот такая, спутник вот такой, это все дело взлетало, это по частям отваливалось, падало. Спутник очень дорого вот это вот все сделать, чтобы вот сюда вот вышел и начал крутиться вокруг и там выполнять какую-то полезную работу. Ya, sebenarnya. Долго строить ракету, очень долго вот это вот. Ya, sebenarnya itu memang sangat penting ya untuk mewujudkannya secara benar ya. Stratosfernya masih belum kami kuasai. Aparatusnya mungkin jauh lebih murah daripada roket rudal ya. Dia melakukan hal yang sama yang dibandingkan dengan apa yang disebut satelit ya, atau satelit dalam bahasanya.
Itu dia dapat melakukan tugas yang dibuat satelit juga, tetapi dia dapat dia bisa kalau mungkin tiba-tiba ada kesalahan, dia langsung bisa balik ya mendarat, sedangkan satelit nggak bisa semudah itu. Bisa ya, bisa menjelajahi area perhutanan, kadang-kadang mungkin pada musim dingin, mungkin sedikit dingin ya, tetapi kita bisa mengangkat penumpang, mengangkat barang. Saya sebenarnya adalah lulusan dari Universitas Aviasi di Rusia. Kita belajar sejarah pengembangan helikopter, desain helikopter, dan ada orang yang sangat mengkritik kami. Mereka sangat mengkritik kami ya. Waktu itu tidak percaya, tetapi ternyata helikopter itu bisa lakukan lebih dari 200 tugas. Karena dia bisa lepas landas secara vertikal dan juga mendarat secara vertikal. Dia akan dapat menangani banyak tugas. Dan dia biayanya jauh lebih murah dibandingkan dengan helikopter. Makan bahan bakarnya juga kurang, lebih sedikit dibandingkan dengan helikopter ya. Semakin besarnya ukuran kapal udara, semakin ekonomisnya. Menarik, tetapi memang seperti itu. Mungkin bisa dibilang 5 kali lebih ekonomis. Sedangkan aparatus yang next ya, yang berikutnya dia akan menjadi 10 kali lebih menguntungkan daripada jika dibandingkan dengan helikopter. Ada satu helikopter namanya MiG-8. Sudah ada 3, ini adalah yang paling populer di dunia tuh. Kalau mungkin sekitar 17, kalau saya tidak salah menurut perkiraan saya itu sekitar 17 buah. 17.000 buah. Dan jika dibandingkan dengan tugas yang dibuat oleh MiG, maka ini akan menjadi bisnis yang sangat menguntungkan, sangat sukses. Bentar ya, saya akan mengakhiri pidato saya, dan setelah itu nanti saya akan beralih ke proyek-proyek. Kami mengajukan permohonan untuk desain 6 aparatus terbang. Kami akan membangun aparatus drone, pangkalan Science Base Aurus, kami akan bekerja dan berkolaborasi di alma mater saya, Institut Aviasi Moskow. Ada pabrik desain aviasi, mereka juga pernah mendesain kapal udara, mendesain pesawat. Ini Profesor Grumons. Anda dapat melihatnya sebentar lagi, dia juga sangat berpengalaman di bidangnya. Ada juga badan yang kedua adalah institusi industri mobil otomotif yang membuat lini Aurus. Kami akan menggunakan mesinnya, kami akan menggunakan
Аурус, а это золото России, да, у нас вообще Kami интересная maunya история. membuat Все desainnya думают, menarik что juga, такие mungkin секретики, warna мы пока, наверное, emas. не будем их Ini раскрывать, rencana kami, но tapi в masih планах у нас, в sedikit планах. rahasia Так ya. вот, Aurusnya вот этот nanti Аурус, оперативненько будем на их базе akan двигатель, kami используя тот menggunakan 600 600 лошадиный, который horsepower в HP. лимузине нашим Ini президентом bagus sekali шикарный mesinnya. сделали двигатель. Ну, правда, они там и технологии использовали итальянские достаточно широко. Bagus sekali. Весовая отдача, весовая топливная эффективность у него хорошая. Более того, они Dan внедрили mereka juga такой tertarik двигатель untuk в mendesain больших mesin диаметрах. Мы ukuran закладываем этот besar, двигатель, вернее, в линейку наших транспортных аппаратов. transmisinya, Вот dan трансмиссию. lain-lain. Я Saya думаю, pikir bahwa что вот merek эту Aurus марочку mungkin ini Аурос mungkin может bisa применить bikin untuk тихоненько для presiden ya, президентского какого-то aparatus нашего presiden. такого аппарата и Akan 22 kami каибрами. tawarkan kepada mereka Предложим, и mungkin, вряд dan ли они от saya этого rasa mereka tidak bakal откажутся. tolak. Ну, также у нас в кооперации другие серьезные авиационно-космическими Ada juga perusahaan lain предприятия. namanya Росниас, Vosnias di в bidang плане kami bekerja sama авионики, у di нас с ними серьезное сотрудничество. Мы с avionika, двигательным, только будем использовать электрические двигатели, kami как juga akan Форд, menggunakan mesin дизельные khusus. электрические двигатели и ряд других Jadi предприятий. ini То есть cakupan предусматривается kooperasi широкая yang luas кооперация sama авиационно-космических badan-badan предприятий. И yang поэтому я bermacam-macam yang предполагаю, terlibat вначале dalam мы будем стараться стартовать как можно aviasi. чаще. Kita juga Мы akan постараемся berusaha сделать untuk демонстрационную membuatnya крышу atap функциональную этого menjadi вертолета. Это fungsional. показывает перспективу, что мы будем летать вообще в перспективе пассажирскими, по крайней мере, самолетами. Mungkin dari satu kota ke kota yang lain kami bisa menggunakan kapal udaranya untuk jalan dari satu kota ke tujuan В ke отличие от tujuan предыдущих проектов, когда kota у lain. нас, грубо говоря, была идея Selain на ракете и proyek так далее, нам kami приходилось, ya, грубо говоря, выстраивать некую untuk инфраструктуру, то есть proyek yang строить lain yang sudah заводы, там, kami mungkin придумывать wujudkan, технологии kami и так далее, perlu а только bangun потом pabrik dan начиналось lain-lain производство dan продукта. mulai Сейчас produksi. же Sedangkan производство sekarang продукта kami уже sudah существует, punya есть cabang, отраслевые ветки, cabang yang sudah ну и ready здесь ya. непосредственно Setelah вот, peluncuran кстати, после proyeknya старта nanti проекта у нас dapat моментально langsung ke начинается разработка и производство деталей, desain, kepada макетирование и perancangan dan так далее. sebagainya. То есть Ini это adalah уже bedanya ya. производство Kami не kita на tidak коротком 5 лет perlu производства, menunggu то sampai 5 вся tahun работа ya продукции, это sampai через pabriknya несколько dibangun. месяцев. Di sini beda daripada Значит, proyek yang второй и третий sebelumnya. проект, это вот Ya, ускорить proyek yang процесс. lain itu juga untuk У нас ya пока yang sudah saya большое bilang untuk направление рисовки, 10 ton планирования, misalnya ya, untuk menjelajahi технологий, hutan, dan sudah saya bilang в том числе, seperti itu скажем, ya. в грузопассажирском варианте, там Dapat до 70 menggisi hingga пассажиров 70 можно перевозить penumpang. импульсовый метод, но извините, не трясущий Ini вертолет металл. Да, а ini вот seperti перевозка первый business класс class, и premium бизнес class ya. класс, мы до эконом-класса не собираемся опускаться. И при этом еще тут Bentar, промышленность. Alexander Nikolai, silakan Александр mikrofonnya. Николаевич, в микрофон, пожалуйста. Да, прошу прощения. Вот. А во втором варианте Sedangkan чисто untuk грузовом muat ya, от membongkar 10-15 тонн, очень mengangkat востребованный muat, аппарат. mungkin Что серия serinya nanti akan menjadi beberapa ribuan buah. Далее мы все проекты начинаем в разной степени там глубины проработки, но сейчас будем как бы все параллельно вести аппараты с разным темпом. Далее это так 20-50 20-40 ton. Пассажирский вариант это двухъярусная гондола, как я уже говорил, каютный вариант ее, второй этаж, с выходом на открытую площадку. Mungkin nanti ada juga lapangan di sana, bioskop di aparatus terbang itu. Nanti ada bar, nanti ada piano, semua untuk tempat hiburan ya. Sedangkan untuk mengangkat barang itu bisa sampai hingga 40 ton. Saya rasa hingga 40 ton nanti. 17.000 buah ya, yang paling populer Mi-8 ya. 17.000 buah per tahun, produksi rata-rata itu sekitar 300 buah per tahun. Tetapi sedangkan model kami ini akan menjadi, dia dapat menangkap lebih dari 6 kali, 8 kali lebih banyak barangnya dibandingkan dengan Mi
lapangan. Jadi bayangkan aja berapa nanti volume выпуска вот этих industrinya испытательных bisa аппаратов. mencapai Изначально volume уже nilainya два, это berapa. вот пассажирские, там до 40 тонн грузоподъемности. Dan И kemudian далее у нас nanti идет стратосфера. proyek yang keenam adalah Проект, stratosfera. я уже сказал, высоту Saya мы rasa считаем разумным 12, 15 15 kilometer. километров. Это выше Ini sebenarnya самого lebih tinggi daripada пассажирских pesawat самолетов. ya, ketinggian Летать, pesawat да. Ну, penumpang. вверх там тоже не надо Itu lebih забираться, tinggi. это дорого Yaitu стоит. 6 Поэтому proyek вот таких 6 проектов Drishap дирижабли дрон. Drone И далее мы планируем dan построить 4 kami juga ingin 4 mendesain больших 4 Эллинга с Eling наполнением yang на besar длину. Ну и dan juga ingin попробовать meluncurkan замахнуться на серийное produksi seri производство massal 100 mungkin летательных аппаратов 100 aparatus в год. terbang Такие планы у per нас, в принципе, есть. tahun. Детальнее по всем планам Mungkin будем secara говорить lebih с mendetailnya специалистом это чуть untuk попозже. itu nanti akan Вот dibahas сейчас mengenai дальше proyeknya, с командой. Да, mengenai давайте мы desainnya nanti. Mari kita Зубкевичу. perkenalkan perusahaan ya, tim perusahaan. Sekarang silakan Pak Я Fatim передаю Вадиму Subkevich, silakan. Зубкевичу слово, да? Он Dia adalah wakil будет konstruktur заместителем utama, dia главного adalah инженера, главным asisten, salah моим satu помощником. Вот asisten по utama самому коммерческому saya ya. мы предлагаем аппарату, условно называем Yang 10-15 dia sebenarnya человек, pernah который уже был menjadi главным конструктором нескольких дирижаблей, konstruktur в том числе у beberapa Перисата, и кто знает историю beberapa aparatus Амура, terbang, kapal представляет, о чем идет kapal речь. udara. Пилотник Dia тоже был sudah главным menjadi конструктором. kapal udara, Пожалуйста. В kapal современной udara России yang дирижабли летали, и вот sebelumnya. главный конструктор